Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham yang berpotensi naik. Yang pertama yaitu saham TGRA, yang kedua saham ASRI, dan yang ketiga yaitu saham DSFI. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama, yaitu saham TGRA. Saham TGRA perdagangan terakhir naik 19,05% di harga 75. Bagaimana dengan prospek saham TGRA? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini sudah balik ya, korsleting ke atas. Itu artinya secara stokastik saham TGRA ini sudah menunjukkan tanda-tanda rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya, garisnya sudah korsleting ke atas ya, didukung dengan volume hijau yang semakin hari semakin tinggi. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk ya di saham TGRA ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, memang saham TGRA ini posisinya lagi downtrend panjang ya. Tetapi di perdagangan terakhir, mampu ya melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham TGRA ini sudah memasuki area fase naiknya. Dan di perdagangan terakhir juga mampu ya breakout di area golden ratio-nya di harga 74. Itu artinya saham TGRA ini memiliki peluang ya atau potensi untuk balik arah. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham TGRA. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 74, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Ini kunci ya untuk saham TGRA. Apabila kedepannya saham TGRA mampu ya bertahan di area golden ratio-nya ini di atas 74, maka saham TGRA ini berpeluang untuk balik arah. Kalau dilihat dari historinya ini ya, yang lingkaran tengah ini yang besar, saham TGRA ini tidak mampu ya breakout di area golden ratio-nya sehingga saham TGRA ini melanjutkan downtrend tajamnya ya di sekitaran 11 Maret 2022 sampai di 14 Maret 2022. Semoga saja kedepannya saham TGRA ini mampu ya bertahan di atas area golden ratio-nya. Support yang kedua yaitu di 66 dan yang ketiga yaitu di 57. Ini merupakan harga dasar ya dari downtrend panjangnya saham TGRA. Untuk resisten yang pertama yaitu di 79 yang tidak mampu di breakout ya di perdagangan hari ini. Yang kedua 84 dan yang ketiga yaitu di 91. Untuk teman-teman yang mencermati saham TGRA ini, perhatikan saja harga kuncinya ya di 74. Selama masih berada di atas 74 ini, silakan teman-teman masuk ya secara bertahap. Tetapi apabila dia koreksi ke bawah, sebaiknya wait and see dulu sampai menunggu saham TGRA ini masuk lagi ya di harga 74 atau setidaknya di atas 74 baru masuk lagi. Kalau dilihat dari stokastiknya, maupun MACD-nya mendukung ya saham TGRA ini layak ya untuk dibeli. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham TGRA ini. Kita langsung saja lanjut ke saham yang kedua yaitu saham ASRI. Saham ASRI perdagangan terakhir naik tipis 0,57% di harga 175. Bagaimana dengan prospek saham ASRI? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sudah korsleting ke atas, sudah memasuki area angka 20-nya. Itu artinya saham ASRI ini sudah bertenaga ya untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya mendukung ya garisnya sudah korsleting tipis. Volume hijaunya juga sudah tipis. Walaupun begitu artinya para buyer juga sudah mulai masuk ya di saham ASRI ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat uptrend ya dengan harga tertinggi yaitu di 192. Setelah itu saham ASRI menunjukkan tanda-tanda koreksi tajam ya ke bawah, tapi tertahan ya di area supportnya di harga 159. Setelah itu saham ASRI menunjukkan tanda-tanda rebound ke atas dan mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham ASRI ini sudah memasuki area fase naiknya. Kalau dilihat dari dua perdagangan terakhir ya menunjukkan dua candle hijau, itu artinya secara candle saham ASRI ini memberikan tanda-tanda sinyal buy. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham ASRI. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 171, ini merupakan area tengah Fibonacci-nya ya.
yang kedua yaitu di 166, dan yang ketiga yaitu di 159. Seperti saya jelaskan tadi, ini support yang cukup kuat ya. Di support ini saham ASRI mampu ya mantul ya dari koreksi tajamnya. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 176, ini merupakan harga kunci ya. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Ingat saja ya, kuncinya di 176. Apabila suatu saham mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini, maka saham tersebut berpeluang ya untuk balik arah. Yang kedua yaitu di 183, dan yang ketiga yaitu di 192. Ini merupakan harga tertinggi ya yang saya sampaikan tadi di 9 Juni 2022. Untuk teman-teman yang mencermati saham ASRI ini, perhatikan saja area golden ratio-nya ini di harga 176. Apabila kedepannya saham ASRI mampu ya breakout dan bertahan di atas harga 176, silakan masuk secara bertahap. Itu artinya saham ASRI berpeluang ya untuk balik arah. Tetapi apabila dia koreksi ke bawah, tunggu saja ya, wait and see dulu sampai saham ASRI ini mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya. Kalau dilihat dari laporan keuangan kuartal 1 2022-nya sangat bagus ya jika dibandingkan dengan laporan keuangan kuartal 1 2021-nya. Yang minus ya, itu artinya ada progres yang sangat bagus dari laporan keuangan kuartal 1 tahun 2021 yang minus, dan progresnya bagus sampai ke laporan keuangan kuartal 1 2022-nya yang positif ya. Semoga saja itu berimbas terhadap harga sahamnya. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya kalau saham ASRI ini kedepannya berpeluang ya untuk melanjutkan rebound-nya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham ASRI. Kita langsung saja ke saham yang terakhir yaitu saham DSFI. Saham DSFI, perdagangan terakhir naik signifikan 10,53% di harga 105. Bagaimana dengan prospek saham DSFI? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, sudah korslen ke atas ya secara tajam, sudah memasuki area angka 20-nya. Itu artinya secara stokastik sudah bertenaga ya untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, sudah korslen, didukung dengan volume hijau juga. Itu artinya para buyer sudah mulai akumulasi ya di saham DSFI ini. Kalau dilihat dari grafiknya, posisinya hari ini mampu ya melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham DSFI ini sudah memasuki area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham DSFI. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 101, yang kedua yaitu di 95, dan yang ketiga yaitu di 86. Ini harga dasarnya ya sekitaran 26 Januari 2022. Untuk resisten yang pertama di 105, yang kedua 109, ini merupakan area golden ratio-nya ya yang khusus koreksi. Ini harga kuncinya di 109. Untuk teman-teman catat ya, apabila kedepannya saham DSFI ini mampu melanjutkan rebound-nya dan breakout, bertahan di atas area golden ratio-nya ini, maka saham DSF ini berpeluang ya untuk balik arah. Yang ketiga yaitu di 116. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya maupun MACD-nya, saham DSF ini berpeluang ya untuk melanjutkan rebound-nya. Memang kalau dilihat dari laporan keuangan kuartal 1 tahun 2022-nya juga bagus ya progresnya jika dibandingkan dengan laporan keuangan kuartal 1 tahun 2021-nya. Itu artinya secara fundamental ada progres yang bagus. Semoga saja itu berimbas ya terhadap kenaikan harga saham DSFI ini. Untuk teman-teman yang mencermati saham DSFI ini, apabila kedepannya mampu ya melanjutkan rebound-nya, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia mampu breakout dan bertahan di sini, seperti saya jelaskan tadi, silakan tambah lagi ya. Karena memang posisinya ini sudah posisi aman apabila dia sudah bertahan di atas 109. Tetapi apabila dia koreksi ke bawah, sebaiknya wait and see dulu sampai menunggu di area-area supportnya. Apabila dia memberikan tanda-tanda sinyal buy, baru masuk lagi. Untuk teman-teman cermati ya, ini historinya di sekitaran
28 Maret 2022 saham DSFI naik signifikan juga ya. Tetapi di peragangan berikutnya pada tanggal 29 Maret 2022 saham DSFI turun tajam. Itu artinya apa? Teman-teman pelajari saja ya. Apabila sudah masuk di harga sekarang dan dia mampu ya melanjutkan reboundnya naik ke atas. Apabila sudah menunjukkan tanda-tanda turun, silakan teman-teman take profit dulu ya, atau trading harian daripada teman-teman kehilangan acuan ya yang sudah di depan mata. Atau teman-teman bisa juga pasang trailing stopnya ya untuk menjaga cuan teman-teman atau modal teman-teman. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham DSFI. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.